Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya mohon maaf jika saya terlambat untuk membuat video ini karena sesuatu dan lain hal. Jadi sebelumnya saya sudah membuatkan video bagaimana cara login aplikasi LCMIL dan download aplikasi LCMIL Siga dari Play Store yang sudah saya share ke grup TPK Kecamatan Kapuas. Nah, sekarang sesuai dengan janji saya akan membuat bagaimana cara inputisasi chatin ke dalam aplikasi LCMIL Siga tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Ini adalah tampilan aplikasi LCMIL yang sudah saya download dari Play Store. Seperti yang saya share di video pertama kemarin ya. Kita buka. Ini tampilan depannya, tampilan login, halaman loginnya. Kita masukkan nomor ID. Nomor ID juga udah saya bagikan di grup ya. Jadi silakan kawan-kawan cek. Ini saya pinjam tim 1 Entakai, Bu Sinta, Bu Rina, mohon izin untuk sebagai menu latihan kita. Jadi nanti data latihan itu bisa dihapus ya. Oke, passwordnya masih standar. Terkait ke nomor ID ini tadi udah saya bagikan ya, udah beberapa hari yang lalu udah saya bagikan di grup kita. Tolong kawan-kawan cek lagi. Nomor ID menggunakan sebagai nomor user ID atau password kita, menggunakan nomor registrasi TPK. Kemudian ini passwordnya standar 123456. Kita masuk. Oke, ini tampilan halaman berandanya, home-nya di aplikasi LCMIL Siga yang terbaru. Sebelum kita mulai inputisasi, saya jelaskan dulu ya satu-satu menunya di sini. Kawan-kawan, ada beberapa menu inputisasi pada aplikasi LCMIL Siga, yaitu chatin, kemudian bumil, pasca persalinan, dan balita. Hanya saat ini yang bisa kita gunakan, bisa kita input baru chatin. Jadi balita, pasca persalinan, bumil itu belum bisa digunakan. Jadi baru chatin yang bisa digunakan. Kemudian di atas ini ada icon-icon juga. Yang pojok kanan atas ini adalah icon untuk kawan-kawan logout dari aplikasi. Oke. Kemudian tanda lonceng sebagai tanda notifikasi jika ada pesan masuk, ada pemberitahuan yang masuk. Kemudian di sini ada aplikasi profile. Nah, profile ini adalah verifikasi validasi data keluarga berisiko stunting yang kawan-kawan lakukan tiap tahun. Data yang memuat data hasil PK pendataan keluarga yang kemudian oleh kawan-kawan diverifikasi validasi setiap tahun. Yang kemarin kita kerjakan tuh, Bu. Kemarin kawan-kawan kerjakan. Oke, di sini ada data-datanya. Nah, dan data ini, data keluarga ini hanya memuat sesuai dengan wilayah kerja kawan-kawan, wilayah kerja tim TPK. Sesuai, sekali lagi, data-data keluarga yang muncul sesuai dengan data wilayah kerja yang kawan-kawan sudah laporkan ke saya kemarin. Kan tim TPK ini kan udah saya pilah-pilah nih, udah saya bagi-bagi. Tim 1 misalnya di Entakai menangani dusun apa, kemudian tim 2-nya menangani dusun apa. Nah, data yang dimuat di sini sesuai dengan data wilayah kerja kawan-kawan. Jadi data tim 1 yang memuat data wilayah kerja tim 1, data tim 2 memuat wilayah kerja data tim 2. Begitu seterusnya ya. Ceknya di mana? Ceknya di filter. Nih, filter nih. Kita klik filter, nah muncul nih. Ini wilayah kerja tim 1. Oke. Ya, sip. Kita balik. Nah, sekarang kita langsung ke bagaimana inputisasi chatin. Di bawah ada menu chatin, bumil, pasca salin, dan balita. Jadi untuk input chatin, kita klik ini nih, chatin nih, samping home ya. Nih. Nah, di sini juga ada, Pak, di atas tuh ada 3 kotak. Yang pertama data chatin, kedua data, dan ketiga juga data tulisannya. Isinya apa, Pak? Jadi kalau kita klik data di sini, nah itu ada jumlahnya 91. Jadi ada 91 wanita usia subur siap menikah tapi belum menikah yang ada di wilayah kerja tim 1 TPK Desa Entakai. Ada 91. Jadi ini jumlahnya di tim 2 lain lagi ya, di tim 2 lain lagi. Karena di tim 1 ini memuat, kita lihat cek filter. Nah, ini wilayah kerja tim 1. Pak, saya ingin melihat data tadi per RT bisa enggak? Bisa.
Nih kita klik RW, kita pilih RT, tampilkan data. Nah, hanya 18 data di RW 1, RT 1 yang belum menikah nih wanitanya nih, ini nih. Nah, Pak mau cek yang di RT 2 bisa. Pilih. Nah, ini pilih. Cek. Ada 10. Oke. Sekarang kawan-kawan sudah paham. Nah, saya hapus ini. Jadi secara keseluruhan itu ada 91 wanita usia subur yang belum menikah di wilayah tim 1 TPK Desa Antakai. Bagaimana cara input saksi Jatim? Cara pertama, di antara nama-nama ini ada ndak yang akan menikah? Di antara nama-nama ini nih, dalam waktu bulan Oktober, November misalnya, ada yang bakal menikah. Kita bisa ambil data dari sini. Misalnya saya ulangi dari awal, ada data wanita yang akan menikah di tim 1 Desa Antakai yang datanya sudah ada dalam data data pendatang keluarga dalam HP kawan-kawan semua. Kita cek ya di data sini. Nah, ini nih 91 orang nih. Ini yang belum nikah nih, dan ada salah satu dari mereka yang akan menikah misalnya. Kita contohkan ini Anastasia Tika. Ini cara pertama ya. Cara pertama kita ambil dari data yang memang sudah tersedia di HP kawan-kawan. Kita klik Anastasia Tika. Klik. Nah, namanya udah ada nih. Datanya udah muncul. Ini data calon pengantin wanita. Jika memang calon pengantin wanita ini datanya udah tersedia di dalam HP kawan-kawan. Kita isi nih, misalnya nomor HP-nya, nomor sekian. Klik selanjutnya. Nah, alamat domisilinya tadi ya, RW 1, RT 1, Antakai 1 misalnya. Kemudian kita isi calon pengantin pria. Misalnya calon pengantin pria nicknya 610301, tanggal 15/07 199 kelahirannya. Contoh ya. Ini contoh ya. Nah, oke. Nama calon pengantin prianya mungkin Andri. Oke. Tanggal lahir 15 Juli 99. Kita pilih di sini tahun, kita cari 99, dapat, kemudian kita geser 15 Juli, oke. Nomor HP 08 sekian selanjutnya. Nah, ini diisi ya. Domisilinya nih diisi nih. Pilih provinsi, cari Kalbar. Kalimantan Barat. Oke. Pilih kabupaten Sanggau, kecamatan Kapuas, kelurahan Antakai, tadi mana Antakai. RW-nya tadi RW 1 ya. RT-nya juga 1, alamatnya Antakai 1 jalah. Ini kan contoh. Selanjutnya, tanggal kunjungan. Tanggal kunjungan misalnya tanggal 2. Oke. Lanjut. Tanggal rencana pernikahan, itu tanggal rencana pernikahan misalnya tanggal 20 Oktober. Oke. Lanjut. Tanggal pemeriksaan harus di bawah atau sama dengan tanggal kunjungan. Jadi tidak boleh di atas tanggal kunjungan. Karena tadi tanggal kunjungan kita tanggal 2, berarti tanggal pemeriksaan harus di bawah atau sama dengan. Oke, kita ambil tanggal 1. Nih. Di mana itunya pemeriksaannya? Apakah di rumah sakit kah, di puskesmas kah, atau di klinik? Jadi kita ambil puskesmas. Berat badan, kita isi berat badan 50 kilo. Tinggi 158. Nah, indeks massa tubuhnya otomatis ya kawan-kawannya, tidak perlu kawan-kawan hitung. Ini indeks massa tubuh otomatis jika kawan-kawan sudah mengisi berat badan dan tinggi badan. Klik selanjutnya. Apakah calon pengantin sudah melakukan pemeriksaan HB? Tadi kan udah ke puskesmas ya. Biasanya kalau udah ke puskesmas itu udah periksa. Udah otomatis tuh udah periksa satu paket tuh dengan pemeriksaan HB. Kita klik ya. Atau boleh tidak juga boleh. Kalau tidak kan ada pilihan nih. Kalau kita klik tidak, ada pilihan. Apakah karena sarana tidak ada HB, kemudian akses menuju paskesnya jauh, biaya tidak terjangkau, atau lainnya misalnya. Nah, kita klik lainnya.
Tidak sempat misalnya, kalau itu harus ada ya diisi ya. Tidak sempat, waduh kacau, tidak sempat, enggak apalah, ini kan contoh. Nah selanjutnya, nah ini ada lila. Oke, kita balik. Kita balik, kita buat di sini. Seandainya kita udah kawan-kawan udah ada periksa HB, tadi kan belum. Nah berapa HB-nya, kita isi 12 ya lah, normal. Selanjutnya lila, kita isi 23 aja lah, normal aja lah ya. Apakah Catin wanita terpapar rokok? Terpapar rokok begini ya, maksudnya gini. Catin wanita merokok itu jarang sekali. Tapi misalnya di rumah si Catin itu ada bapaknya merokok, adiknya merokok, atau abangnya merokok, itu artinya si Catin wanita terpapar rokok. Kalau ada salah satu dari keluarga si Catin itu yang merokok. Oke, kita buat di sini karena kebanyakan masyarakat kita di rumah ada yang merokok, kita buat iya aja lah. Atau tidak aja lah ya. Kadang ada kata-kata. Jadi ini maksudnya tidak berarti wanita harus merokok ya, tapi terpapar rokok ini maksudnya kalau salah satu anggota keluarga si wanita ada yang merokok. Tak bapaknya kah, tak adiknya kah, tak abangnya. Kita anggap tidak aja lah. Kemudian air minum utama, air isi ulang. Boleh diisi dua ya, air hujan, air isi ulang. Lanjut. Fasilitas tempat buang air besar. Jamban WC, ada leher angsa, ada sepiting. Yang kedua, komunal. Komunal ini kalau misalnya WC di kawan-kawan itu kayak di daerah Beringin Pangsuma, itu komunal. Jadi satu sepiting itu dipakai itu lebih dari satu rumah. Misalnya satu sepiting digunakan 5 atau 6 rumah yang disambung pakai paralon, itu komunal namanya. Jadi anggaplah di sini di rumah si Catin punya WC ya. Oke. Kemudian apakah ini data Catin pria lagi kita isi. Apakah si pria merokok atau tidak, atau terpapar rokok? Apakah misalnya si Catin prianya tidak merokok, tapi di rumahnya ada keluarga yang merokok, ikut tuh termasuk terpapar ya. Jadi kita anggap iya aja lah. Kebanyakan merokok nih. Kemudian kita isi form pendampingan, memberikan penyuluhan KIE, ya harus nih. TPK harus ngasih KIE, perorangan. Selanjutnya, Catin sudah dapat tablet tambah darah, udah, karena dia udah ke puskesmas kan. Udah minum belum tabletnya, udah. Catin udah mendapatkan suplemen makanan, udah, ya. Oke. Memfasilitasi pelayanan rujukan, Catinnya dapat rujukan enggak? Pemberian fasilitas bantuan sosial oleh TPK, tidak. Kemudian kenapa Catinnya enggak dapat bantuan sosial? Karena tidak memenuhi syarat. Catinnya tuh orang mampu ya, jadi enggak layak untuk dapat bantuan. Oke, sip. Ini untuk yang si pria lagi, memberikan penyuluhan KIE, ya, jenisnya perorangan. Lanjut, catatan TPK. Catatan ini jaga pola makan, misalnya jaga pola makan, PHBS, atau dan yang pria wajib berhenti merokok, ini misalnya. Selanjutnya, oke. Nah di sini ini ada lokasi pendataan ya. Di atas ini ada lokasi pendataan, ada latitude, longitude. Itu wajib ada angkanya, baru kawan-kawan bisa melakukan proses simpan. Dan wajib hukumnya ini di HP kawan-kawan ini lokasi itu aktif ya. Lokasi diakses lokasi di HP itu wajib aktif dalam untuk menggunakan aplikasi LCMIL Siga ini. Jadi nanti kalau misalnya enggak aktif, dia akan minta izin nih, nanti akan muncul izin apakah aplikasi ini bisa mengakses ini. Kawan-kawan klik aja izinkan, karena ini aplikasi pemerintah. Oke, nah, sampai di sini kawan-kawan akan melakukan proses simpan. Nah, tersimpan dah satu Catin di tim 1 Untakai. Loadingnya lama.
Kita ulangi proses simpan ya. Jadi saya gangguan jaringan. Simpan. Mudah-mudahan lancar. Oke. Nah, berhasil disimpan. Tampilannya seperti ini. Ini udah berhasil disimpan nih. Ideal. Risiko cake ternyata saya isi tadi. Oke, tutup formulir chatting. Berhasil disimpan ya. Oke, kita tutup. Nah, di sini akan muncul nih data chatting 1 atas nama Anastasia Tika. Demikian jika kita inputisasi data chatting menggunakan data yang memang sudah tersedia di HP kita. Data ini asalnya dari mana? Dari pendataan keluarga yang kita lakukan di tahun 2021 dan kawan-kawan lakukan verifikasi validasi setiap tahunnya. Oke, ini untuk cara pertama. Cara kedua akan saya sambung di video berikutnya. Jadi tetap semangat dan mohon untuk di bulan Oktober November ini kawan-kawan langsung melakukan inputisasi data chatting. Jadi nanti ada video satu lagi yang saya buat bagaimana kita inputisasi chatting yang data baru, data yang belum ada di HP kita atau di Android kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.